Wong sing lahir ing dina Kliwon ora nate uripe biasa-biasa wae. Ana daya gaib sing nyertani saben langkahe. Kadang rejekine gampang, kadang pikirane dalem banget, lan sering ngrasakake firasat sing ora dirasakake wong liya. Tapi, tahukah panjenengan, dibalik misteri Hari Kliwon, ternyata ana 7 kelebihan agung sing jarang diungkap. Mau tahu apa saja kekuatan tersembunyi orang berweton Kliwon? Simak video iki nganti rampung, ben jenengan ngerti sapa sejatine wong sing lahir ing dina Kliwon. Nak, dalam ajaran leluhur Jawa, setiap manusia lahir tidak sekedar membawa tubuh, tapi juga membawa pancer atau pusat diri yang menyatu dengan hari kelahirannya. Itulah yang disebut weton. Weton bukan hanya angka, bukan pula sekedar hitungan hari pasaran, tapi merupakan jati diri batin seseorang. Dari weton inilah kita bisa mengenal arah rejeki, watak, jodoh, hingga bagaimana semesta bekerja di sekeliling hidup kita. Nah, di antara semua weton yang ada satu yang dikenal memiliki energi spiritual paling kuat, yaitu Kliwon. Banyak orang tua dulu mengatakan, yen lahir dina Kliwon, atine ora gampang digoyang, lan duweni rasa luwih tinimbang liyane. Artinya, orang yang lahir di hari Kliwon itu memiliki perasaan dan firasat yang jauh lebih dalam dibanding orang lain. Hari Kliwon dianggap sebagai penghubung antara alam nyata dan alam gaib. Dalam perhitungan Jawa, Kliwon berada di posisi tengah, sebuah titik keseimbangan antara kasat mata dan ora kasat mata. Karena itu, siapapun yang lahir pada weton Kliwon biasanya membawa daya spiritual yang kuat sejak kecil. Mereka sering disebut memiliki pancer sing jembar atau batin yang luas. Kadang tanpa disadari, anak kecil yang lahir Kliwon lebih peka terhadap suasana di sekitarnya, mudah merasa aneh di tempat tertentu, atau sering mendapat mimpi yang terasa nyata sekali. Semua itu adalah pertanda bahwa dirinya membawa anugerah dari alam semesta. Dalam hitungan Neptu Jawa, hari Kliwon bernilai 8, angka yang besar dan syarat makna. Angka 8 dalam filosofi Jawa sering disebut lambang kasaktem, kekuatan batin, dan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Orang yang memiliki weton dengan Neptu tinggi biasanya tidak hanya kuat secara pikiran, tapi juga tajam dalam rasa. Mereka mudah menangkap gelombang batin orang lain, mampu memahami situasi sebelum sesuatu terjadi. Itu sebabnya, banyak orang tua zaman dahulu menghindari melakukan ritual besar pada hari Kliwon, kecuali sudah disiapkan dengan hati bersih dan niat kuat. Karena, energi Kliwon itu bisa seperti dua mata pisau. Jika digunakan dengan niat baik, ia membawa berkah. Tapi jika digunakan sembarangan, bisa memantul jadi beban batin. Kliwon bukanlah hari biasa, nak. Ia adalah titik pertemuan antara sedulur papat limo pancar, 4 penjaga arah diri, dan 1 pusat kehidupan yang berada di dada manusia. Itulah sebabnya, banyak laku tirakat, doa, dan tapa berata dilakukan pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Orang percaya, saat itulah tabir dunia halus terbuka sedikit, dan doa manusia bisa lebih mudah sampai pada Sang Pencipta. Orang yang lahir pada hari Kliwon, dengan sendirinya memiliki hubungan batin yang lebih halus dengan dunia spiritual ini. Mereka mudah menerima tanda, bisikan hati, atau bahkan pertolongan dari alam yang tak kasat mata. Aura hari Kliwon itu istimewa. Ia seperti embun pagi yang tampak lembut, namun membawa daya hidup luar biasa. Orang yang lahir di weton ini biasanya memancarkan aura mistik alami, bukan karena ia berilmu tinggi, tapi karena jiwanya memang peka terhadap getaran alam. Saat orang lain hanya melihat permukaan, si Kliwon bisa merasakan gelombang yang tersembunyi di baliknya. Saat orang lain tertawa, ia bisa tahu apakah tawa itu tulus atau hanya topeng. Karena itulah, banyak dari mereka tumbuh menjadi orang yang pendiam, penuh pertimbangan, dan jarang gegabah. Mereka lebih banyak ngerasa kakek daripada berbicara. Tak jarang pula, orang Kliwon memiliki firasat yang kuat. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, lalu ternyata benar ada kabar dari jauh. Atau bermimpi aneh yang kemudian menjadi kenyataan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan karena jiwanya terhubung lebih dekat dengan getaran semesta. Namun, kemampuan ini juga ujian.
Karena jika tidak bisa mengendalikannya, orang Kliwon mudah terbebani oleh rasa cemas, takut, atau terlalu banyak pikiran. Itulah sebabnya, leluhur Jawa mengajarkan agar orang Kliwon rajin tirakat, melatih kesabaran, dan memperbanyak doa, supaya kepekaannya tetap terjaga, tapi hatinya tetap tenang. Kelebihan pertama dari weton Kliwon, dan ini yang paling mencolok, adalah intuisi yang luar biasa tajam. Mereka seperti punya kompas batin yang selalu menuntun ke arah yang benar. Ketika harus mengambil keputusan penting, orang Kliwon seringkali hanya mengandalkan rasa, dan anehnya hampir selalu benar. Banyak orang yang lahir pada weton ini tidak pandai berbicara panjang, tapi kata-katanya menembus hati karena datang dari ketulusan. Dalam dunia kerja, intuisi mereka membuatnya jarang salah langkah. Dalam kehidupan sosial, mereka bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Karena itulah, orang Kliwon sering disebut ngerti sadurunge winarah alias tahu sebelum diberitahu. Namun, ada sisi lain dari kelebihan ini. Orang Kliwon kadang merasa kesepian karena terlalu sering mengetahui sesuatu yang orang lain tak paham. Ia bisa membaca getar hati orang, tapi orang lain belum tentu bisa memahami kedalamannya. Maka dari itu, mereka sering butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri, merenung, atau sekadar mendengarkan suara batin. Tapi di balik kesunyian itulah, kekuatan mereka tumbuh. Ketenangan batin menjadi sumber kebijaksanaan sejati bagi orang berweton Kliwon. Kelebihan kedua yang membuat orang Kliwon sering dikagumi tanpa mereka sadari adalah daya tarik spiritual yang luar biasa. Mereka bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri, tapi justru karena kesederhanaannya, banyak yang merasa nyaman berada di dekat mereka. Wibawa orang Kliwon bukan berasal dari pakaian, jabatan, atau harta, melainkan dari energi batin yang terpancar dari dalam. Kadang cukup dengan diam, kehadirannya sudah membuat suasana jadi tenang. Banyak orang mengatakan, jika berbicara dengan orang Kliwon, hati terasa lebih ringan dan tentram. Itulah sebabnya mereka sering dianggap pembawa keteduhan. Dalam hubungan sosial, mereka mudah disegani. Dalam pergaulan, mereka jarang marah, tapi sekali kecewa, sulit untuk memaafkan. Karena bagi orang Kliwon, kepercayaan adalah sesuatu yang suci. Mereka tidak suka berpura-pura dan paling tidak tahan dengan orang yang berbohong atau menipu. Meski begitu, mereka bukan pendendam. Mereka lebih memilih diam dan menjauh, lalu menyerahkan segalanya pada waktu dan takdir. Daya tarik spiritual mereka juga membuatnya sering dipercaya dalam urusan penting, terutama yang menyangkut keputusan besar. Orang-orang merasa aman di bawah bimbingan mereka. Kadang, tanpa sadar, orang Kliwon menjadi tempat curhat bagi banyak orang. Mereka jarang memberi nasihat panjang, tapi 1-2 kalimat dari mulutnya bisa menenangkan hati yang resah. Semua itu karena batin mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan rasa, bukan sekadar dengan telinga. Maka, siapapun yang lahir di hari Kliwon, sebaiknya menjaga diri dari kesombongan dan terus memperbanyak laku spiritual, sebab dalam dirinya sudah ada sinar yang membuatnya istimewa di antara manusia lain. Kelebihan ketiga dari weton Kliwon adalah jiwa kepemimpinan yang kuat. Orang yang lahir pada hari Kliwon biasanya memiliki wibawa alami yang sulit dijelaskan. Mereka tidak perlu berbicara keras atau menunjukkan otoritas, karena aura yang keluar dari dirinya sudah membuat orang lain menghormati. Wibawa itu bukan karena mereka galak, melainkan karena ketegasan dan ketenangan yang terpancar dari batinnya. Dalam lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat, sosok Kliwon sering menjadi tempat bergantung, tempat dimintai saran, bahkan panutan tanpa mereka minta. Dalam pergaulan, tutur katanya meneduhkan, tapi mengandung kekuatan yang menggerakkan hati orang lain. Pemimpin berweton Kliwon biasanya memiliki gaya memimpin yang lembut tapi tegas. Ia tidak suka memaksa, tapi tindakannya menginspirasi. Ia tak banyak bicara, tapi sekali berbicara, suaranya mengandung keyakinan. Itulah sebabnya, banyak orang Kliwon dipercaya menjadi pemuka masyarakat, pemimpin spiritual, atau orang yang dimintai pertimbangan dalam keputusan besar. Dalam filosofi Jawa disebut, wong Kliwon iku ngendikane nyegah, nanging orang geloake. Artinya, perkataannya bisa menahan orang dari kesalahan tanpa harus memaksa. Ia seperti air yang mengalir lembut,
tapi bisa mengikis batu keras dengan kesabaran. Namun, menjadi pemimpin bagi orang Kliwon bukan tanpa beban. Karena jiwa mereka selalu ingin menuntun dan menenangkan, mereka mudah merasa tanggung jawab atas penderitaan orang lain. Kadang, batinnya lelah karena terlalu banyak menanggung rasa. Maka, leluhur Jawa mengajarkan agar orang Kliwon belajar melepaskan, menolong semampunya, tapi jangan memikul beban yang bukan miliknya. Sebab, pemimpin sejati bukan hanya memerintah, tapi juga menjaga keseimbangan antara rasa dan logika. Kelebihan keempat dari weton Kliwon adalah keteguhan hati dan prinsip yang kuat. Sekali orang Kliwon meyakini sesuatu, sulit bagi siapapun untuk menggoyahkannya. Mereka tidak mudah ikut-ikutan, tidak gampang terprovokasi, dan selalu punya pendirian sendiri. Bahkan, jika harus berjalan sendirian, mereka tetap tegak di atas keyakinannya. Dalam istilah Jawa disebut ngadeg dewe nganggo rasa. Berdiri dengan keyakinan yang lahir dari rasa dan pengalaman batin. Keteguhan ini membuat banyak orang Kliwon berhasil menembus badai kehidupan yang berat. Mereka bisa jatuh, bisa gagal, tapi tidak menyerah. Mereka tahu bahwa hidup bukan sekedar soal cepat berhasil, melainkan tentang seberapa kuat kita tetap melangkah saat tak ada yang mendukung. Orang Kliwon bisa sabar menghadapi cobaan panjang dan justru semakin ditempa oleh kesulitan. Dari sanalah muncul kebijaksanaan yang membuatnya dihormati. Dalam urusan cinta dan keluarga pun, orang Kliwon terkenal setia. Sekali mencintai, ia akan bertahan. Ia tidak mudah berpaling, bahkan jika diuji oleh jarak dan waktu. Namun, jika kepercayaannya dikhianati, ia tak akan banyak bicara. Cukup dengan diam, ia menutup pintu selamanya. Ia tidak akan membalas, tapi juga tidak akan membuka luka lama. Karena bagi orang Kliwon, marah itu sia-sia. Lebih baik menyerahkan segalanya pada takdir dan karma alam. Kelebihan kelima dari weton Kliwon adalah mudah mendapat rejeki yang datang tanpa disangka-sangka. Orang tua Jawa dulu sering mengatakan, wong lair dino Kliwon iku gampang kasil, senajan ora akeh mikir, rejekine kerep ngundu awake dewe. Artinya, orang yang lahir di hari Kliwon itu sering mendapatkan keberuntungan tanpa perlu mengejarnya terlalu keras. Rejekinya seperti air mengalir, kadang kecil, kadang besar, tapi selalu ada. Mereka bukan tipe yang ambisius secara berlebihan, tapi punya daya tarik rejeki yang alami. Ketika bekerja dengan tulus dan sabar, semesta seolah membuka jalan tanpa disangka. Kadang lewat pertolongan teman lama, peluang tak terduga, atau bahkan lewat hal kecil yang menjadi besar. Orang Kliwon juga memiliki daya magnet rezeki karena aura spiritualnya bersih. Mereka tidak serakah, tapi dermawan. Mereka tahu bahwa semakin banyak memberi, semakin banyak pula rezeki yang kembali. Namun, weton Kliwon juga diajarkan untuk berhati-hati. Karena rezekinya mudah datang, mereka juga mudah lupa diri. Jika tidak menjaga niat, bisa jadi rezeki itu justru cepat pergi. Maka, kuncinya adalah laku prihatin dan eling lan waspada. Selalu sadar bahwa semua datang dari Gusti Allah. Orang Kliwon yang mampu menjaga keseimbangan batin dan rasa syukur, biasanya hidupnya panjang umur, berkecukupan, dan dihormati banyak orang, meski tanpa banyak harta. Kelebihan keenam dari weton Kliwon adalah kemampuan menyembuhkan dan menenangkan. Orang Kliwon sering disebut memiliki tangan dingin dan lidah penyejuk. Artinya, kehadiran mereka mampu menenangkan hati yang gelisah dan menyembuhkan batin yang luka. Tidak sedikit orang Kliwon yang tanpa disadari memiliki kemampuan alami dalam membantu orang lain, baik secara fisik maupun spiritual. Kadang hanya lewat sentuhan, doa, atau sekadar kata-kata sederhana, seseorang bisa merasa tenang kembali. Hal ini karena energi mereka cenderung bersih dan lembut. Mereka bisa menyalurkan getaran positif kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam ilmu kejawen, ini disebut sebagai aura penyeimbang, yaitu kemampuan untuk menetralkan energi negatif tanpa harus berkonfrontasi. Karena itu, orang Kliwon sering menjadi tempat berlindung bagi teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang merasa tidak punya arah. Namun, kemampuan ini juga membawa tanggung jawab besar. Sebab, menyerap energi orang lain tanpa pengendalian bisa membuat dirinya kelelahan secara batin.
Maka dari itu, leluhur Jawa menganjurkan orang Kliwon untuk rajin melakukan pembersihan diri batin, bisa dengan mandi kembang setaman di malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, melakukan tirakat bisu, atau sekedar menyepi sambil berdoa. Bukan untuk kesaktian, melainkan agar batin tetap bersih dan energinya tidak tercemar oleh beban orang lain. Kelebihan ketujuh, yang juga menjadi mahkota bagi orang berweton Kliwon, adalah daya tahan batin yang luar biasa kuat. Mereka seperti bambu, lentur tapi tidak patah. Ketika badai datang, mereka mungkin tertunduk, tapi tak pernah tumbang. Daya tahan ini lahir dari perjalanan spiritual yang panjang, entah disadari atau tidak. Sejak kecil, banyak orang Kliwon yang diuji lewat kesulitan hidup, kehilangan, atau penderitaan batin. Tapi, justru dari situlah jiwa mereka ditempa menjadi keras seperti baja, namun tetap lembut seperti sutra. Mereka bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Dalam diamnya, mereka menanggung beban besar, tapi hatinya tetap penuh syukur. Mereka yakin bahwa setiap kejadian, seburuk apapun, pasti membawa maksud baik yang belum terlihat. Ketika orang lain menyerah, orang Kliwon justru bangkit dengan senyum. Dan dari situlah muncul kekuatan yang membuatnya istimewa di mata semesta. Daya tahan batin ini juga membuat orang Kliwon tahan terhadap godaan duniawi. Mereka jarang tergoda harta, jabatan, atau pujian. Karena bagi mereka, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kekayaan yang menipu. Mereka tahu bahwa hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah harus dijaga dengan kejujuran serta niat yang bersih. Maka, jangan heran jika orang Kliwon yang hidup dengan laku yang benar sering mendapat perlindungan gaib, bukan karena kesaktian, tapi karena hatinya selaras dengan kehendak Tuhan. Nak, selain 7 kelebihan utama tadi, orang yang lahir pada hari Kliwon juga memiliki karakter batin yang sangat khas. Mereka bukan tipe manusia yang suka keramaian. Orang Kliwon lebih nyaman berada di tempat tenang, mendengar suara hati, dan memikirkan makna di balik setiap kejadian. Dalam kesunyian, mereka menemukan kedamaian yang sejati. Kadang orang di sekelilingnya mengira mereka pendiam atau bahkan misterius, padahal di dalam jiwanya bergejolak ribuan pikiran dan perasaan yang dalam. Mereka seperti samudra, di permukaan tampak tenang, tapi di kedalaman menyimpan arus besar yang sulit ditebak. Orang Kliwon juga memiliki sifat penuh empati, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Ketika melihat orang lain susah, batinnya ikut gelisah. Ia tidak tahan melihat ketidakadilan dan seringkali diam-diam menolong tanpa pamrih. Karena hatinya lembut, orang Kliwon sering merasa sedih tanpa sebab, terutama jika berada di tempat dengan energi berat atau bertemu orang yang sedang berduka. Inilah yang disebut ngelmu rasa, kemampuan merasakan getaran di luar dirinya. Tapi hati-hati nak, karena terlalu banyak menyerap energi orang lain bisa membuat batinmu letih. Maka, orang Kliwon dianjurkan untuk rajin menyepi dan menata batin, agar tidak kehilangan keseimbangan. Dalam hal bicara, mereka tidak suka membual. Kata-katanya singkat, tapi penuh makna. Mereka lebih banyak mengamati sebelum menilai. Jika berbicara, biasanya selalu menenangkan dan menuntun. Karena itu, orang Kliwon sering dijadikan tempat curhat. Banyak orang merasa ringan setelah berbicara dengannya, sebab energi batinnya menenangkan dan tidak menghakimi. Namun nak, karena kekuatan spiritual dan kepekaan batin yang begitu tinggi, orang Kliwon juga memiliki tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri. Energi mereka yang besar bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi beban bila tidak dikendalikan dengan baik. Orang Kliwon mudah menerima firasat, mimpi, atau pertanda gaib. Tapi, bila tidak kuat imannya, mereka bisa terseret oleh rasa takut atau bahkan tergoda untuk menggunakan kemampuan itu untuk hal yang tidak semestinya. Itulah sebabnya, banyak leluhur dulu berpesan, Wong Kliwon kudu nguasani rasa, aja nganti rasa nguasani awak. Artinya, orang Kliwon harus mengendalikan rasa, jangan sampai rasa yang menguasai dirinya. Bagi orang yang lahir di weton ini, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin adalah kunci utama.
Mereka dianjurkan untuk sering melakukan semedi, berdoa dengan khusyuk, dan memperbanyak laku prihatin agar batinnya tidak penuh oleh energi luar. Karena kalau batin orang Kliwon sudah kebanyakan beban, ia bisa mudah gelisah, sulit tidur, atau merasa tidak tenang tanpa sebab. Dalam ilmu kejawen, keadaan ini disebut ketiban rasa, yaitu saat batin seseorang terlalu terbuka terhadap energi sekitar. Untuk menanggulanginya, orang Kliwon bisa mandi dengan air bunga setaman setiap malam Jumat Kliwon sambil membaca doa dan niat untuk membersihkan diri lahir batin. Selain itu, orang Kliwon perlu menjaga ucapan dan pikiran, karena kata-katanya mengandung daya. Apa yang diucapkannya seringkali menjadi kenyataan. Maka, jangan mudah mengeluh atau berkata buruk, sebab ucapan dari orang berweton Kliwon ibarat doa yang dikabulkan alam. Gunakan kekuatan itu untuk mendoakan kebaikan, bukan keburukan. Dalam urusan pekerjaan dan jalan hidup, orang Kliwon biasanya memiliki nasib yang menarik. Mereka jarang sukses secara instan. Jalan hidupnya seperti perjalanan panjang penuh liku, tapi di akhir selalu menemukan keberkahan. Orang Kliwon bisa bekerja di bidang apa saja, tapi paling cocok dengan pekerjaan yang melibatkan rasa, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Mereka cocok menjadi guru, pemuka agama, konselor, perawat, pemimpin, atau bahkan seniman yang menyentuh jiwa banyak orang. Dalam setiap pekerjaan, mereka tidak hanya mencari uang, tapi makna. Karena bagi orang Kliwon, bekerja adalah bentuk ibadah dan pengabdian. Banyak di antara mereka yang baru mencapai puncak keberhasilan di usia matang, sekitar 35 ke atas. Sebab sejak muda, hidup mereka dipenuhi ujian, baik berupa ekonomi, hubungan, maupun pencarian jati diri. Tapi justru dari ujian itulah muncul karakter tangguh dan bijaksana. Ketika orang lain terpuruk karena kegagalan, orang Kliwon bangkit dengan keyakinan, karena mereka percaya bahwa rejeki sudah diatur oleh Tuhan dan tak akan salah alamat. Orang Kliwon juga tidak suka bekerja dengan cara kotor. Mereka akan lebih memilih hidup sederhana tapi tenang, daripada kaya tapi gelisah. Rejeki yang datang dari kejujuran terasa lebih nikmat bagi mereka. Itulah sebabnya, banyak orang Kliwon yang meskipun tidak terlihat menonjol, hidupnya selalu berkecukupan, bahkan sering mendapat keberuntungan di saat genting. Dalam urusan cinta dan pertemanan, orang Kliwon memiliki karakter yang lembut namun dalam. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh cinta, tapi sekali hati mereka terpaut, cintanya tulus dan setia. Orang Kliwon tidak pandai merayu, tapi perhatian mereka nyata. Mereka menunjukkan cinta lewat tindakan kecil, bukan kata-kata manis. Karena itu, pasangan mereka sering merasa aman dan diterima apa adanya. Namun, sisi sensitif mereka membuat orang Kliwon mudah terluka jika cintanya tidak dihargai. Sekali disakiti, mereka akan diam, menjauh, dan sulit untuk kembali. Dalam pertemanan, mereka tidak punya banyak teman, tapi memiliki beberapa sahabat sejati yang sangat berarti. Mereka lebih memilih lingkaran kecil yang tulus daripada keramaian yang palsu. Orang Kliwon adalah pendengar yang baik, dan karena kepekaannya, ia bisa memahami perasaan orang lain tanpa banyak penjelasan. Tapi di sisi lain, mereka juga butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi batinnya. Jadi, jika orang Kliwon tiba-tiba diam dan menjauh, bukan berarti marah. Mereka hanya butuh hening untuk kembali menata diri. Satu hal yang perlu diketahui, orang Kliwon tidak mudah melupakan. Bukan berarti pendendam, tapi setiap kejadian yang menyentuh hati akan tinggal lama di dalam ingatan mereka. Itulah sebabnya, jika kamu mencintai seseorang yang lahir di hari Kliwon, jagalah hatinya baik-baik. Sekali kau membuatnya percaya, ia akan menjaga hubungan itu sepenuh jiwa. Dan akhirnya nak, inilah inti dari semuanya. Orang yang lahir di hari Kliwon membawa tugas spiritual dalam hidupnya. Ia bukan sekedar berjalan di dunia untuk mencari rezeki dan kebahagiaan, tapi juga untuk menebar ketenangan bagi orang lain. Mereka ibarat lilin, terbakar perlahan tapi menerangi sekitar. Dalam kehidupannya, seringkali orang Kliwon diuji lewat penderitaan, kehilangan, dan perjalanan batin yang berat, karena semesta sedang menyiapkan mereka menjadi cahaya bagi banyak orang. Jika mereka berhasil melewati semua ujian dengan hati yang bersih, maka energi Kliwon dalam dirinya akan berubah menjadi kekuatan luhur. Mereka akan menjadi penuntun bagi orang lain, bukan lewat kata-kata,
tapi lewat keteladanan hidup. Orang Kliwon yang sudah matang jiwanya biasanya memiliki wajah yang menenangkan, tatapan yang dalam, dan pembawaan yang sejuk. Dimanapun mereka berada, suasana terasa lebih damai. Leluhur Jawa sering berkata, "Wong Kliwon iku uripe ora kanggo awake dhewe." Artinya, orang Kliwon hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain menemukan keseimbangannya. Itulah sebabnya, orang Kliwon harus menjaga kesucian hatinya. Jangan iri, jangan sombong, jangan marah berlebihan. Karena ketika batinnya bersih, semesta akan menjadikannya perantara cahaya bagi dunia. Dan pada akhirnya weton Kliwon mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Siapapun yang lahir di hari ini membawa anugerah besar dari Gusti, dan jika digunakan dengan niat baik, hidupnya akan menjadi berkah bagi banyak orang. Jadi, begitulah perjalanan hidup orang yang lahir di hari Kliwon. Batine alus, jiwanya peka, dan hatinya penuh kasih. Ia tidak diciptakan untuk menyaingi siapapun, tapi untuk menenangkan dunia di sekitarnya. Ingatlah setiap langkah, setiap doa, dan setiap rasa yang kau tanam hari ini akan kembali padamu sebagai nasib dan keberuntungan. Maka, jaga selalu hatimu agar tetap bersih, karena di sanalah kekuatan sejati orang Kliwon bersemayam. Jika panjenengan lahir di hari Kliwon, tulis di kolom komentar, apakah sifat-sifat tadi cocok dengan diri panjenengan? Dan kalau jenengan merasa video ini membawa manfaat, share lan subscribe channel iki, supaya makin banyak wong ngerti makna wetone dewe. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga rejeki, kesehatan, lan ketenangan batin senantiasa ngancani urip panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.